Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anugrah Aziz Firdaus dengan NPM 241506111115. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau tutorial fungsi dalam C++. Sebelumnya apa sih fungsi itu? Fungsi adalah blok kode yang terpisah. Sebelumnya kita pindah ke sini aja ya. Fungsi adalah blok kode terpisah dalam program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Tujuan utama fungsi adalah yang pertama itu mengorganisasi kode, yang kedua ada menghindari ke pengulangan kode, yang ketiga itu meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Pada fungsi juga ini memiliki keuntungan-keuntungannya. Yang pertama itu adalah modularisasi, di mana modularisasi ini program dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Selanjutnya yang kedua itu reusability, di mana dari namanya saja sudah kita bisa tahu karena fungsi ini dapat digunakan kembali tanpa menulis ulang kode. Selanjutnya ada debugging lebih mudah, di mana kesalahan dapat diisolasi pada fungsi tertentu. Selanjutnya ada keterbacaan, di mana kode menjadi lebih bersih, terstruktur, dan intuitif. Sebelumnya kita masuk ke struktur dasar fungsi. Fungsi terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama itu ada deklarasi fungsi, di mana deklarasi fungsi ini menyatakan nama fungsi, tipe data nilai yang dikembalikan, dan parameter yang dibutuhkan. Ini biasanya ditulis dalam header ya, seperti ini. Selanjutnya ada definisi fungsi, di mana definisi fungsi ini untuk adalah untuk mengimplementasikan fungsi yang berisi logika atau tugas yang harus dilakukan pada fungsi tersebut. Di mana untuk definisi fungsi ini itu untuk tambah nilai A dan nilai B, integer nilai A dan integer B. Selanjutnya itu ada pemanggilan fungsi atau function call, di mana ini untuk contohnya itu bagian di mana fungsi digunakan. Fungsi dapat dipanggil dari fungsi main, di mana di dalam main ya, atau fungsi lainnya. Selanjutnya ini adalah contoh lengkap fungsi dasar. Penjelasannya yang pertama itu untuk deklarasi fungsi, di mana deklarasi fungsi ini untuk menyatakan bahwa ada fungsi bernama tambah yang menerima dua parameter bertipe integer, yaitu A dan B. Selanjutnya definisi fungsi. Ini untuk menjelaskan bagaimana fungsi bekerja dalam hal ini menambahkan dua angka, yaitu A ditambah B. Selanjutnya ada pemanggilan fungsi, di mana pemanggilan fungsi ini untuk menghitung dan mencetak hasil. Jenis-jenis fungsi di C++ yang pertama itu adalah ini, yaitu fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai kembali, di mana fungsi ini hanya menjalankan tugas tertentu tanpa menerima input atau mengembalikan nilai. Jadi ini langsung berjalan saja, tidak menerimakan input. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu fungsi dengan parameter. Fungsi ini memberikan input dari pemanggil, biasanya berupa variabel atau nilai langsung. Di sini kita menggunakan variabel string nama ya, karena kita langsung nilai langsung aja, kita tidak menerima input dari pemanggil. Selanjutnya itu contoh yang ketiga, di mana ini adalah fungsi dengan nilai kembali. Fungsi ini mengembalikan nilai tertentu ke pemanggil dengan menggunakan kata kunci return. Ini dia kata kuncinya di sebelah sini. Jadi karena kita untuk memanggil kuadrat, jadi kita akan menggunakan fungsi yaitu return x dikali x. Selanjutnya untuk contoh atau jenis yang keempat yaitu adalah fungsi rekursif, di mana fungsi yang memanggil dirinya sendiri biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecahkan menjadi submasalah yang serupa. Contohnya seperti ini yang sudah saya buat untuk contoh atau jenis fungsi rekursif. Karena hanya 4 jenis itu saja, selanjutnya saya akan memperjelaskan tentang kunci-kunci penting atau hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi tersebut ini. Yang pertama itu adalah void, di mana ini dia, di mana void ini tipe fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya ada return, di mana return ini itu digunakan untuk mengembalikan data dari fungsi ke pemanggilnya. Selanjutnya ada parameter,
dan argumen, di mana parameter argumen ini adalah yang pertama parameter adalah variabel yang dideklarasikan di dalam tanda kurung pada deklarasi fungsi. Selanjutnya itu ada argumen, ya, di mana argumen ini adalah nilai yang dikirimkan ke fungsi saat dipanggil. Ini. Selanjutnya itu ada yang perlu diperhatikan, itu adalah overloading fungsi. Dalam C++, memungkinkan beberapa fungsi memiliki nama yang sama. Misalnya ini integer tambah A dan integer B ditambahkan integer yang sama, atau berupa fungsi yang memiliki nama yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda. Untuk tips-tips kalian dalam mengerjakan atau ingin belajar fungsi, yang pertama itu untuk memudahkan kalian, yang pertama itu nama fungsi harus deskriptif, dimana fungsi ini juga itu digunakan untuk menjelaskan apa yang dijalankan fungsi tersebut. Jadi kalau bisa kalian menggunakan nama fungsi itu yang sesuai dengan apa yang akan dijalankan oleh fungsi tersebut. Selanjutnya itu gunakan komentar, dimana gunakan komentar ini sebenarnya tidak perlu ditambahkan. Kalau misalkan kalian kurang paham atau sedikit bingung kalau melihat kode-kode yang panjang, itu disarankan untuk menggunakan komentar. Selanjutnya untuk tips yang ketiga itu hindari fungsi yang terlalu panjang, dimana fungsi yang terlalu panjang ini juga dapat menyusahkan atau mengurangi fleksibilitas kalian atau mobilitas kalian. Jadi tipsnya itu pisahkan tugas yang kompleks menjadi beberapa fungsi kecil. Selanjutnya yang di nomor 4, tips yang keempat itu adalah gunakan fungsi dengan nilai kembali untuk tugas yang mengembalikan nilai agar lebih fleksibel dalam penggunaannya. Jadi sekian demikian yang dapat saya sampaikan tentang tutorial fungsi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.